Ketika kita membahas sejarah seni rupa, itu emang nggak ada habisnya. Tapi pernah penasaran nggak sih sejarah seni rupa di Indonesia itu kayak gimana? Halo, nama aku Sairus Mardani dan hari ini aku ingin menjelaskan sejarah seni rupa di Indonesia mulai dari kemunculan Raden Saleh sampai Moi Indi. Tapi pertama-tama kita mungkin harus mengetahui dulu sejak kapan sih seni rupa di Indonesia itu muncul atau mulai gitu ya. Nah, jadi pas di awal abad ke-20, Hindia Belanda atau yang sekarang kita sebut itu Indonesia mengeluarkan politik etis atau politik balas budi. Mungkin buat teman-teman yang lupa atau mungkin belum tahu, politik etis atau politik balas budi ini adalah suatu kebijakan di mana pemerintah Belanda memiliki suatu keharusan atau kewajiban mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, cara mensejahterakan masyarakat ini melalui 3 program, yaitu program irigasi, program edukasi, dan program imigrasi. Nah, kenapa sih politik etis atau politik balas budi ini muncul gitu? Nah, jadi sejarahnya itu kan sebagaimana kita udah tahu ya, Indonesia itu kan dijajah sama Belanda itu 350 tahun ya, lama itu kan. Nah, di 350 tahun itu juga Indonesia itu juga mengalami yang namanya kerja paksa dan tanam paksa. Nah, politik etis atau politik balas budi ini ada sebagai bentuk balas budi dari Belanda kepada Indonesia gitu, karena ya perlakuan di sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini menjadi titik balik bagi Indonesia gitu. Karena ya setelah politik etis atau politik balas budi ini muncul, ya Indonesia jadi semangat, rasa nasionalismenya itu makin keluar. Apalagi pelukis-pelukis di Indonesia. Nah, tapi seni rupa di Indonesia sendiri itu pada masa itu ya, itu gak jauh-jauh dari pengaruh kolonialisme yang dimana ya stylenya masih ke barat-baratan. Nah, tapi muncul satu tokoh yang dimana dia menggambarkan kekayaan Indonesia ya, kekayaan Pulau Jawa gitu, tapi menggunakan style romantisme realisme gitu yang ala-ala barat. Nah, dan lalu dia tuh melakukan hybrid di antara adat Jawa dan style barat gitu. Nah, tokoh ini biasa kita kenal sebagai Raden Saleh. It means the influences from two different cultures are coming together, and out of these two influences something new is developing. In a way, Raden Saleh's painting look very European at the first glance, but if you really go into it and look behind the popular and the top layer, you very often find a different meaning as well, a very Javanese meaning. Though this is his hybridity. The form is very European, but the content very often is very Javanese. Raden Saleh Bustaman atau ya biasa kita sebut Raden Saleh itu lahir pada tahun 1807, ya 200 tahun yang lalu lah. Dan beliau merupakan putra dari keluarga Bang Saleh. Nah, kalau misal kita melihat lukisan-lukisan Raden Saleh ini, memang stylenya itu kebaratan barat banget gitu loh, ya romantisme realisme gitulah. Nah, itu sebenarnya ada alasannya, karena Raden Saleh pertama kali belajar itu dari pelukis Belgia, yaitu Antonio Payen. Raden Saleh ini juga belajarnya nggak main-main gitu, karena Antonio Payen itu menyuruh Raden Saleh buat mempelajari budaya-budaya di Indonesia gitu. Makanya Raden Saleh itu juga hidupnya sempat berpindah-pindah, ya pernah di Semarang, pernah di Cianjur kayak gitu. Ya, salah satu alasannya biar dia bisa mendalami kebudayaan di Indonesia, sehingga itu mempengaruhi ke lukisannya gitu. Nah, ketika Antonio Payen ini merasa Raden Saleh ini udah wah banget gitu lukisannya, akhirnya Antonio Payen merekomendasikan Raden Saleh untuk belajar di Belanda. Nah, sesampainya di Belanda, Raden Saleh ini belajar sama pelukis terkenal pada masa itu, yaitu Andreas Kalfholt. Nah, pastinya juga pasti ada tugas-tugas gitu. Nah, rata-rata tugasnya si Raden Saleh ini adalah menggambar potret pemandangan gitu.
Makanya mungkin di di seri-seri lukisannya Raden Saleh juga kita menemukan pemandangan-pemandangan luar negeri gitu, kayak salju dan sebagainya. Karena ya Andreas Kaufhaut ini juga seorang pelukis potret gitu, pelukis pemandangan gitu. Painting first, because it's maybe the earliest painting we have in the exhibition. Raden Saleh did it after he arrived in Holland, and there he was studying with a Dutch painter. Andries Schelfhout was his name. He was a very famous painter of the time, and it was a landscape painter. So his teacher gave him a number of tasks for examination. So one of the first tasks must have been to paint a winter landscape. So this Raden Saleh, this guy came from Java. He never has seen snow before. So maybe for the first time he experienced snow and ice. And if you look at the painting really closely, you see he already understood what that is, what is snow, what is ice, and he transformed it in a very, very beautiful way. Nah, semenjak kemunculannya Raden Saleh, akhirnya pelukis-pelukis di Indonesia itu mulai semangat lagi lah gitu, mulai ngerti ini stylenya mau dibawa kemana, mulai mengkombinasikan antara adat di Indonesia, adat Jawa gitu, sama style barat, realis romantisme gitu. Nah, sekarang kita bergerak ke Moai Indi. Moai Indi tuh emang sebenarnya agak beda sama masa perintisannya Raden Saleh, yang dimana ya stylenya romantisme barat terus dicampur sama Jawa gitu. Nah, di Moai Indi itu sebenarnya nama style lukisan yang menonjolkan keindahan dan keelokan alam Indonesia. Nah, ciri-cirinya dari Moai Indi ini juga ya menggambarkan sesuatu yang indah-indah aja gitu, bentuk erotisme tubuh wanita gitu, terus atau alam yang hijau indah gitu. Makanya kalau misalkan kita pernah gambar dua gunung, terus di tengahnya ada matahari, terus ada sawah, ada jalan, sebenarnya itu pengaruh style Moai Indi. Nah, tapi ada salah satu tokoh yang cukup terkenal di kalangan Moai Indi, yaitu namanya Soejoyono. Kenapa terkenal? Karena awalnya Soejoyono itu menolak Moai Indi. Kenapa beliau menolak Moai Indi? Menurutnya ya Moai Indi itu nggak sesuai sama keadaan politik di Indonesia pada masa itu gitu. Ya dimana kesenjangan sosialnya ada gitu, kemiskinan, korupsi, kolusi, nepotisme, ya banyak banget gitu. Ya, jadi menurutnya terlalu indah buat kenyataan gitu. Tapi pada akhirnya Soejoyono ini menggambar dengan style Moai Indi. Istilah Moai Indi awalnya dipakai untuk memberi judul 11 lukisan pemandangan cat air dari Du Chatel yang diterbitkan dalam bentuk portofolio di Amsterdam tahun 1930. Tapi istilah itu menjadi terkenal di Hindia Belanda atau Indonesia semenjak Soejoyono pakai istilah itu buat mengejek pelukis-pelukis pemandangan dalam tulisannya pada tahun 1939. Lukisan-lukisan Moai Indi biasanya kita kenali dari penampilan fisiknya. Bentuk atau subjek materinya biasanya pemandangan alam yang ada gunung, sawah, pohon, penuh bunga, pantai, atau telaga. Selain itu, kecantikan dan eksotisme wanita-wanita pribumi baik dalam pose keseharian sebagai penari ataupun dalam keadaan setengah bugil. Laki-laki pribumi juga sering muncul sebagai objek lukisan, biasanya sebagai orang desa, penari, atau bangsawan yang direkam dalam setting suasana Hindia Belanda.
Style Moi ini mengalami proses asimilasi dan akulturasi yang kental, karena selain pelukis Indonesia, ada juga pelukis asing yang datang dari berbagai negara di Eropa. Sekian dari aku, terima kasih ya teman-teman.